taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Dua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mendidik kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang kebenaran itu Islam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau ila yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Iman selaku Bapak Kepala Sekolah, kami selaku pengajar praktik, saya Maria Lukitia dari SDN Jingrawang 7, Kulon Nuwun kepada panjenengan semua untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Di mana kegiatan pendampingan individu yang kedua ini memang ada kegiatan yang harus didiskusikan, gitu, yaitu terkait dengan visi misi sekolah yang diselaraskan dengan visi misi yang telah dipelajari Bu Rina dan Pak bersama-sama daripada gambar satu dan itu ya hasil Allah yang mana telah perintahkan taufik serta hidayahnya pada kita sekarang sehingga kita dapat melaksanakan DPP tahun 2023 ini dalam angkatan dan sebelumnya yang diikuti PP yang diikuti beserta guru dan penjawab. Bapak dan Ibu calon pertama kami haturkan pada keinginan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu atau PP yang ada petugas dari proyek begitu utamanya dan Bu Putri, saya sangat mendukung selaku Bapak AS atau Syahid dari Kecamatan Pati dan Hidayah dari Bapak AS. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah terpampang. Di sini ada saya sendiri, Rina Hendari, selaku CGP Angkatan 9. Kemudian Bapak Imam Sugianto, selaku Kepala Sekolah. Iya betul. Kemudian ada Ibu Maria Tulkitia, selaku pengajar praktek. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal Bukit dan Pak Imam, jadi saya tidak berpanjang lebar lagi. Menambahkan tadi dari Pak Rosid, kalau tadi Pak Rosid menyampaikan bahwa pendidikan itu ibarat tata surya, kalau saya di sini menyampaikan pendidikan itu ibarat kita sedang menanam. Misalnya kita menanam padi. Kalau kita rawat tanaman tersebut dengan baik, kita beri pupuk, pasti hasilnya akan baik. Sama halnya juga dengan kita membimbing murid. Kalau kita membimbing murid dengan baik, kita berikan ilmu yang baik, kita mengajarkan, pada akhirnya output yang dihasilkan juga akan baik. Seperti itu. Ditanam padi pasti akan tumbuhnya padi, tidak akan tumbuh yang lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum kita mulai acara diskusi hari ini, di sini kami sudah menyediakan video. Monggo Bapak Ibu bisa menyimak. Nanti akan memberikan komentar. Apa kaitannya dengan visi seorang individu? Mungkin ada yang ingin berkomentar dari video tadi. Silakan. Monggo, Bu Ria. Jujur saya tidak pernah mengenal yang tokoh bernama Bernard. Baru kali ini saya melihat sosok Bernard. Dari cuplikan yang sudah ditayangkan, dari cuplikan yang saya lihat barusan, sepintas saya berpikir bahwa setiap manusia, setiap pribadi mempunyai tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan hidup itu kita tidak bisa serta-merta
langsung pada tujuan itu. Ada banyak rintangan, ada banyak sesuatu yang harus kita lalui, entah itu berat atau ringan untuk mencapai tujuan itu. Yang pasti kita sebagai pemilik tujuan itu harus berusaha semaksimal mungkin agar tercapai tujuan kita. Terima kasih Bu Rinda. Kalau menurut pendapat Bu Rinda tadi, setiap manusia itu pasti memiliki tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan hidup tersebut pasti ada tantangan atau rintangan yang harus dihadapi. Nah, bagaimana pandai-pandai kita untuk menghadapi rintangan tersebut? Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo ada yang mau menambah? Itu sesusah itu sehingga untuk ikut guru karena ingin naik ke Sesulit itu sebenarnya tidak Pak, bukan sulit, tapi bagaimana kita pandai-pandai menghadapi tantangan tersebut. Misalnya mungkin seperti saat ini kita sedang berada di forum. Apakah serumit itu? Sebenarnya tidak. Nyatanya kami, saya dan Pak Rosid banyak sekali dibantu dan diberi masukan oleh teman-teman. Jadi di sini kita dalam satu lembaga saling gotong royong, gitu Pak. Tujuannya tetap sama, tujuannya untuk kepentingan anak-anak. Maka dari itu kita hari ini membahas visi sekolah yang dimana visi tersebut itu berpihak pada murid. Kita fokuskan untuk kepentingan anak-anak, seperti itu Pak. Jadi jangan mengikuti JKPU. Kok tugas-tugasnya seperti ini? Tidak perlu takut Pak, karena banyak orang-orang di belakang kita yang mendukung. Kalau nanti Pak Anang saya tidak bisa loh, kan sudah ada Pak Rosi, ada saya yang sudah pernah mengalami. Jadi kita bisa saling berbagi, begitu. Bagaimana Pak Anang? siap bagus. Oke. Saya melanjutkan ya. Jadi intinya dari video tadi itu memberikan kita pemahaman bahwa visi itu pasti ada tantangannya. Bagaimana kita bisa membangun fondasi yang kuat, kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya agar visi yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Kalau tadi di video tersebut si Bernard ini masih kurang persiapan. Dia hanya membawa alat seadanya saja tanpa memperhitungkan nanti kejadian apa yang akan terjadi. Seperti itu. Saya ingin murid yang mencintai kebersihan misalnya, atau saya ingin memiliki murid-murid yang sopan terhadap gurunya. Monggo silakan dituliskan jawabannya, nanti akan ditempelkan di papan. Bisa langsung dituliskan, yang sudah menulis bisa langsung ditempelkan di papan. Nanti akan kita bahas bersama. Teman-teman, bagaimana cara menyusun visi yang benar? Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mulai terbuka. Ternyata dulu saya salah, gitu ya. Tidak saya sendiri kan bersama teman-teman. Memang pada saat itu kita tidak salah sepenuhnya ya, karena kita memang menginginkan sesuatu yang lebih untuk sekolah. Kita memiliki tujuan yang yang terbaik untuk lembaga. Tapi kita lupa bagaimana dengan kondisi murid kita. Apakah bisa mencapai? Percuma mempunyai visi yang tinggi, tapi kita tidak bisa mencapainya, begitu. Nah di sini hari ini saya dan Pak Rosid akan melakukan diskusi. Kita akan menyamakan antara visi sekolah dan visi guru penggerak yang sudah kita buat. Saya buat, Pak Rosid buat. Mungkin nanti ada sedikit perbedaan saya dan Pak Rosid, tapi intinya tetap sama, tujuan kita sama untuk kebaikan lembaga kita. Bagaimana mudah-mudahan dari visi guru penggerak kami bisa sedikit memberikan perubahan atau mungkin memberikan sedikit pencerahan. Mungkin nanti di tahun depan kita bisa membuat visi yang lebih baik lagi yang berpihak pada murid. Sebelum kita membahas visi, di sini saya akan membahas tentang keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, saya belum tahu sebelumnya itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini baru saya pelajari karena sebelumnya saya mengajarnya sudah saya cukup mengajar. Saya berusaha memberikan pembelajaran yang kiranya ini baik untuk murid. Kalau di kelas anak-anak dia bisa mendengarkan guru dengan baik, itu menurut saya sudah cukup. Tapi ternyata saya lupa setelah anak-anak belajar ini apakah mereka memperoleh ilmu yang bisa melekat, yang bermakna untuk mereka. Disitulah
mulai terbuka, saya mulai banyak belajar pada kurun waktu kurang lebih 2 bulan ini. Walaupun masih baru, kami mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Di sini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Peran seorang pendidik ini sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi murid ini kan bagaimana gurunya itu bisa memfasilitasi. Hal ini sejak dan lainnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran melalui kegiatan yang menyenangkan? Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mempelajari dan memahami karakteristik siswa, menentukan media atau rencana kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas dan semangat belajar siswa. Dan yang ketiga, melakukan refleksi untuk mengetahui tindak lanjut dan melakukan perbaikan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ini yang terakhir, pertanyaan dalam eksekusi. Yang pertama, siapa yang dapat memantau dan mengarahkan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menyenangkan di kelas? Yang kedua, siapa saja yang dapat terlibat dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Dan yang ketiga, kepada siapa saya dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian untuk tindakan penyelidikan yang dilakukan, yang pertama saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait pembelajaran di kelas. Kemudian saya melakukan kolaborasi bersama